kasus yang akan saya selesaikan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pada kasus pertama, Bu Sinta sedang menerangkan pembelajaran IPA mengenai magnet di kelas 9A. Dewi acuh tak acuh mengikuti kegiatan tersebut. Saat diberikan pertanyaan, Dewi juga hendaknya menjawab pertanyaan tanpa berpikir terlebih dahulu. Dewi juga tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran IPA mengenai magnet. Berikut kita lihat studi kasusnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo salam dulu. Hari ini tadi Dewi ikut pelajaran IPA ya? Ikut Bu. Cuma saya kurang paham dengan materi magnet. Soalnya dari SD saya memang tidak paham dengan materi magnet sama sekali. Oh, alah, kok nggak bilang dari kemarin? Dewi bisa aja sih membolos di pelajarannya Bu Sinta ya. Tapi syukurlah Dewi masih masuk di pelajarannya Bu Sinta. Kira-kira alasan Dewi acuh tak acuh terhadap pelajaran Bu Sinta apa? Saya tidak nyambung Bu. Memang dari SD itu rumusnya membingungkan saya Bu. Jadi saya juga bingung sendiri Bu. Oh, makanya biasanya kamu kan sangat antusias dalam pelajaran IPA. Kamu juga selalu menunjukkan keputusan baik ya biasanya sebelumnya. Sekarang Bu Sinta tanya ayo, sikapnya kayak tadi itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Seharusnya saya harus lebih menghargai Bu Sinta yang sedang menerangkan. Dan saya juga harus bertanggung jawab atas semua tugas yang Bu Sinta berikan kepada saya. Apakah sikap saling menghargai dan tanggung jawab itu penting bagi Dewi? Sangat penting Bu, karena dengan tanggung jawab orang-orang itu mempunyai keyakinan pada diri kita bahwa kita bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu. Terus dengan sikap saling menghargai gimana? Penting atau enggak? Penting Bu, karena dengan saling menghargai kita semua akan menjadi lebih rukun. Betul Dewi, sikap saling menghargai dan tanggung jawab itu sangat penting bagi kita. Terus sekarang kira-kira bagaimana cara Dewi memperbaiki masalah ini? Kayaknya boleh kan Bu, kalau semisal tidak ada jam itu saya gunakan untuk bertanya-tanya kepada Bu Sinta tentang materi magnet biar saya lebih nyata lagi. Boleh sekali nak, Bu Sinta akan dengan senang hati membantu Dewi. Terus kalau masalah magnet ini sudah terselesaikan, kira-kira Dewi akan menjadi siswa yang seperti apa? Saya akan menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab dan lebih giat dalam pelajaran manapun. Apakah Dewi akan lebih menghargai orang lain? Tentu saja iya. Oke, Bu Sinta akan membersamai Dewi. Bu Sinta yakin Dewi adalah anak yang baik. Terus berbuat baik ya nak. Siap Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pada kasus kedua ini, Dewi bertengkar dengan Intan melalui grup WA. Hal ini dikarenakan Dewi merasa difitnah oleh Intan. Intan bercerita kepada teman-temannya bahwa Dewi telah berpacaran dengan Adi. Dewi juga sering keluar bersama Adi. Padahal menurut Dewi semua hal itu tidak benar. Hal ini menyebabkan Dewi menjelek-jelekan Intan kepada teman-temannya di dalam WA. Bagaimana kita menangani kasus tersebut? Mari kita lihat. Silakan duduk Dewi. Ayo silakan duduk. Selamat pagi Dewi. Kira-kira Dewi tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini sama Bu Sinta? Saya kesal Bu. Melalui WA itu berkata bahwa saya dan Adi berpacaran. Padahal itu semua tidak benar Bu. Oh, malah gitu kan. Wajar sih, Bu Sinta juga akan marah dan kesal apabila diperlakukan seperti itu. Setelah itu, apa yang Dewi lakukan? Saya kesal Bu. Jadi saya membalas Intan dan mengulang-ulang di WA juga. Saya berkata bahwa Intan itu tukang fitnah dan jorok. Dewi melakukan itu apa nak? Ya biar Intan tahu Bu rasanya diolok-olok atau difitnah itu bagaimana. Ayo, apakah sudah benar keburukan itu dibalas dengan keburukan? Bu Sinta juga mau tanya, apakah yang Dewi lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita nak? Apakah sudah sesuai dengan prinsip yang Dewi yakini? Tidak Bu, tidak seharusnya keburukan dibalas dengan keburukan. Kita harus bisa menghargai orang lain. Kemarin saya tersulut emosi Bu. Jadinya saya dengan spontan juga menolong Intan. Gitu. Makanya, kira-kira apa yang harus Dewi lakukan saat marah dan kesal? Seharusnya saya bisa mengontrol emosi saya Bu. Saya harus berpikir lebih jernih untuk mengatur semuanya.
Seharusnya saya tidak gegabah dan harusnya bisa berlatih. Betul, sikap saling menghargai memang sangat penting bagi kita. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika marah dan kesal? Seharusnya saya bisa berguru dan harus mengontrol emosi saya dan tidak gegabah untuk semua masalah ini. Betul sekali. Terus, kira-kira apa yang harus dilakukan sekarang untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Intan dulu. Saya juga akan berkomunikasi kepada Intan bahwa apa yang dikatakan Intan tidak benar. Saya dan Adi hanya berteman dan tidak ada hubungan spesial. Jadi saya juga minta tolong kepada Intan. Ketika Isi berkata sesuatu, dia harus minta konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Bu Sinta yakin Dewi anak yang baik dan saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari kelas 9A SMP Negeri 1 Sugio. Setelah mencari solusi bersama Bu Sinta, menggunakan segitiga restitusi, saya akan menjadi siswa yang lebih baik lagi dengan menerapkan nilai kebaikan yang saya yakini. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.